bersama kami Inews TV, Info News 871 dalam kabar terkini. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali bersama kami Inews TV, Info News 871. Saat ini kami sedang berada di tepi sungai Kali Gemelem yang berada di Desa Kemeranggon, di mana lintas jalan ini adalah lintas jalan antar kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara dengan perbatasan Kabupaten Purbalingga yang melintasi Desa Kemeranggon dan Desa Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Kita akan melihat bagaimana aktivitas tambang tradisional yang dilakukan oleh sebagian warga sehingga mengakibatkan kondisi sungai menjadi seperti ini, di mana komponen sungai berupa pasir dan batuan sudah menipis, menyisakan tanah cadas atau batu wadas yang tersisa, dan terlihat di sini bronjong juga sudah rusak karena ada beberapa hal. Terus kemudian pondasi bangunan daripada jembatan ini juga sudah terlihat bergantung. Untuk selanjutnya nanti kita akan menemui beberapa pihak terkait dengan aktivitas tambang tradisional yang dilakukan oleh warga, namun berdampak seperti ini terhadap ekosistem sungai dan lingkungan sekitar. Dapat kita saksikan dampak daripada penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat melalui penambangan manual. Terlihat seperti ini. Ini dikhawatirkan ketika terjadi hujan, terjadi banjir, ini akan longsor kembali. Seperti itu. Ini sampai ke ujung sana kondisinya seperti ini. Oh, ngambil pasirnya, bukan sirtu. Ini menambang apa, sirtu ya? Iya. Sudah berapa lama melakukan aktivitas penambangan? Ya udah agak lama lah, sekitar mau sebulanan. Sebulan. Oke. Untuk teman-teman penambang ini untuk di wilayah ini berapa orang? Cuma ini 3 orang. 3 orang. Iya. Oke. Itu dilakukan setiap hari atau Hampir setiap hari. dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 6 pagi Sampai? sampai kadang jam 2 jam 3-an. Oke. Terus kemudian untuk sehari itu bisa berapa dam? Paling 2 dam. Iya. Untuk 3 orang Iya, atau lebih? paling 3 orang ini. Kadang ada truk lain masuk ke sini. Oh gitu. Untuk kendaraannya sendiri yang aktivitas di sini ada berapa? Berapa unit? Satu kadang 2. 2. Jadi untuk proses selama ini penambangannya manual ya? Manual terus. Ya, Terus seperti untuk- inilah. Ini dijual kemana? Ke Bangon. Wangon. Iya. Wangon itu Purbalingga atau Bangon, Cilacap. ikutnya Banyumas. Purbalingga? Iya. Oke, jadi yang diambil itu hanya sirtu atau ada material lain? Paling sirtu sama pasirnya doang. Terus untuk tenaga penambang yang lain itu dari desa mana? Banyak, ada yang dari Bangun, ada Patikada, ada. Kalau Mas Diri dari mana? Aku dari sini sendiri. Penduduk lokal? Iya, penduduk lokal sini. Ya, terus kemudian kan gini Mas, ini kan yang aturan kan ada radiusnya ya, Iya, iya. dari atas ke berapa, terus kemudian ke hilir berapa Iya, kilometer itu seperti apa Mas dengan Mas menurut aturan itu? Cuma ngikutin arahan mandor sih, paling disuruhnya ke sini terus ke Oh, bawah. ada terus- mandornya. Iya, Itu ada. mandornya dari mana? Mandornya orang sini juga. Orang sini. Iya. Oh, namanya Pak siapa? Pak Sudi. Mas Rudi. Itu mandor dari PT atau mandor dari apa? Paham juga. Oke, menurut beliau arahnya radius berapa ke bawah? Kurang paham itu. Jadi cuma diarahkan ke sisi Iya, cuma titik ini. diarahkan ke bawah terus gitu. Pernah nambang di atas nggak? Di atas jembatan? Enggak pernah. Enggak pernah. Berarti di sini terus. Iya, sini terus. Radius jaraknya nggak pernah dikasih tahu Pak ya? Belum tahu itu. Panjenengan paham nggak Mas kalau ini membuat erosi nantinya?
Ya belum paham juga sih, nggak tahu juga. Ini Mas, otomatis di atas kan sudah ada kerusakan ya. Jadi yang tersisa ini kan sirtunya habis tuh. Iya. Tinggal apa Batunya doang sih batu kalau. sadas. Itu Iya. mau jenengan seperti apa sebagai penambang Mas terhadap lingkungan? Ya mau gimana ya, orang kerjanya cuma gitu doang sih. Adanya kerjaan di sini cuma kayak gini sih. Terus harapannya gimana Mas? Ya harapannya kalau ada kerjaan lain sih ya boleh. Yang Iya. lain. Iya. Di apa? Mungkin nggak boleh nambang di sini, tapi harus diberikan solusi gitu ya. Iya, diberikan solusi untuk pekerjaan yang lain lah intinya. Makasih ya. Bapak siapa Pak? Sarto Pancawibowo, Sebagai Kadus berapa Pak? Kadus 3 di Desa Kemerangkon. Melihat kondisi sungai Gemelem ya, yang seperti ini, kemudian tanggapan Bapak selaku dari pihak desa seperti apa Pak? Sebenarnya sih ya prihatin. Sebenarnya ini kami sudah beberapa kali memperingatkan kepada para penambang manual untuk jangan terlalu dekat dengan jembatan. Kadang-kadang kalau diingatkan sekarang besok udah ada lagi kayak gitu. Jadi hasil komunikasi wawancara kami dengan masyarakat penambang itu bahwa ada mandor di sini Pak. Ada mandor yang memberikan arahan untuk kamu nambang di titik ini. Nah, itu mandornya dari pihak mana ya Pak? Mandornya dari desa sini Merangkon juga. Oh, memang ada tugasnya mandor gitu untuk mengawasi proses penambangan seperti apa Pak? Dalam arti mandor itu memang tugasnya untuk mengawasi penambang atau apa Pak? Iya, untuk mengawasi penambang supaya jangan terlalu dekat dengan jembatan. Monitoringnya. Iya. Oke. Kemudian ini Pak, kita lihat tadi kan di sana posisinya kan sungai udah seperti itu ya. Sirtunya sudah berkurang sekali dan yang menyisakan batu cadas. Iya. Kemudian ada beberapa kerusakan di ini apa namanya? Pinggiran sungai sudah ambrol itu. Harapannya gimana Pak? Ya, harapannya ya Kepada penambang. ada penambang ya kalau bisa sih berhenti kayak gitu. Dulu. Iya. Ada pesan-pesan mungkin Pak kepada para penambang yang masih Himbauan-himbauannya, Pak? Himbauan. Paling himbauannya kalau masih tetap menambang ya harus menambang di area yang tidak dilarang kayak gitu. Terima kasih Pak. Iya. Bapak Subirin. Oke, Bapak Subirin selaku apa Pak di sini Pak? Di sini saya sebagai pengurus PAMSIMAS Desa Kemerangkon, Kecamatan Sungun, Kabupaten Banjarnegara. Oke, dengan adanya penambangan sirtu di Sungai Kali Gemelem ini ya, itu dampaknya seperti apa terhadap PAMSIMAS Desa Kemerangkon? Nah itu Mbak, akhir-akhir ini memang sangat meresahkan. Yang bikin resah itu kan karena kalau banjir bandang, ya material ke atas itu kan ke bawah ke bawah. Nah, sedangkan sekarang keadaan sumur PAMSIMAS itu gantung dari kedalaman sumur dan kedalaman sungai sekarang tidak memadai, lebih dalam sungainya. Akhirnya kan sumur PAMSIMAS gantung, tidak ada airnya, gitu kan. Nah, dari segi erosinya, pipa PAMSIMAS yang dulunya dari bibir sungai kurang lebih sekitar 25 meter, sekarang kan jadi gantung seperti itu yang tadi di atas itu, iya terlihat seperti itu. Itu sungai ini sungai kecil, tapi kalau banjir itu banjir bandang, Mbak. Nah, seperti itu. Untuk kualitas air PAMSIMASnya sendiri seperti apa? Pengaruh atau tidak? Untuk kualitas air PAMSIMAS sampai sekarang alhamdulillah masih bagus. Kecuali kan itu kan atasnya kan sawah. Kalau lagi diadakan pembajakan atau bikin itu memang airnya agak terganggu. Tapi sih ya keruh, tapi kan masih layak dikonsumsi lah. Air kurang. Saat ini juga lagi musim hujan juga kurang. Ini volume airnya menurun ya, menurun drastis. Ini resapan PAMSIMAS Desa Kemerangkon, Kecamatan Sungun, Kabupaten Banjarnegara. Sekarang resapannya itu tergantung kepada air dari sawah, bukan dari sungai, tapi dari sawah. Dari sawah, sujud dari sawah. Ya sejak 2 tahun ke sini lah seperti itu. Karena keadaan sungai Gemelem memang sudah seperti ini sih. Untuk harapannya gimana Pak? Ya harapannya kalau bisa dari pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten ya untuk segera dinormalisasi lah. Jangan seperti kemarin, jadi untuk kesejahteraan terutama air minum untuk Desa Kemerangkon tercukupi itu saja. Untuk menurut aturan itu kan ada aturan ya Pak, radius berapa meter daripada jembatan ke hulu maupun ke hilir, itu bagaimana Pak? Ya itu memang dulunya waktu itu dipasangi papan dari PSDA, di situ ada aturan 1.500 hulu, 1.500 hilir. Tapi untuk kenyataannya kan tidak seperti itu. Ya mungkin karena
Iyalah memang seperti itu lah yang galian-galian itu kayak gitu. Ini di tahun 2025 kerusakan Sungai Gemelem itu sangat parah. Oke. Untuk upaya pencegahan ini apa yang sudah dilakukan oleh Bapak selaku pengurus Pamsimas, Pak? Kalau saya malah justru mengamankan pipa aset Pamsimas bukan untuk sungainya, karena Iya. sungai itu kan punya PSDA itu ya, mungkin dari pihak desa alhamdulillah ya kalau itu tanggapannya sangat cepat. Cuma kan galian yang begitu terus saja akhirnya kerusakan kan seperti ini sekarang ini. Tanggapan dari PSDA seperti apa tindak lanjutnya? Kalau untuk PSDA kemarin datang itu ya, kalau saya tidak bertemu langsung ya memang itu sangat memang kerusakan yang luar biasa. Hanya baru datang survei, Pak? Waktu itu nambal bawah jembatan itu yang gantung itu dari PU apa dari SDA, mungkin PU bersama SDA atau gimana, tapi orang kabupaten mobilnya plat merah. Oke. Iya seperti itu. PSDA melihat erosi seperti ini gimana Itu tanggapannya? kalau itu saya kurang tahu itu. Kalau saya, tapi dari pihak desa itu bagus. Kalau dilapori langsung Tanggap ya? ya langsung Tanggap ya, arah Pak praktek ya, Kades ya? Oke. langsung Makasih, datang Pak. ke lokasi ya. Oke, makasih Pak ya. Yo. Demikian tim Inews TV Infonews 871 mengabarkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah.